Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kita dapat kembali di dalam program Rema Renungan Mahasiswa STBI Semarang. Sebelum kita melanjutkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala penyertaan dan kasih karunia-Mu kepada kami. Kau pimpin, Kau sertai kami yang mendengarkan, supaya kami dapat menjadi pendengar yang baik. Bahkan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga nama-Mu terus dimuliakan Tuhan. Kau juga berkati hamba-Mu dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga dapat menjadi berkat untuk orang-orang yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan renungan pada hari ini. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-32 dengan judul yaitu Anak yang Hilang Kembali ke Rumah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, terkadang di setiap kehidupan kita pasti melakukan begitu banyak kesalahan. Tetapi pada akhirnya dan kemudian kita menyesal. Ada satu kalimat berkata bahwa penyesalan itu di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran. Ya atau tidak Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan? Ada, tetapi kita harus selalu ingat. Ada seseorang yang selalu dapat membantu kita. Nah, di dalam renungan pada pagi hari ini, Yesus seringkali mengajarkan kita dengan menggunakan banyak perumpamaan. Salah satunya yaitu ini. Suatu kali ia menceritakan suatu perumpamaan tentang seorang ayah yang penuh kasih. Jadi di sini menceritakan ada seorang bapak memiliki 2 anak laki-laki. Dan kemudian anak laki-laki yang bungsu itu berkata kepada ayahnya. Bisa buka di Lukas pasal 15 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari. Ayat yang ke-12, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Kemudian ketika dia mendapatkan itu, dia menjual bagian itu, yang mendapat bagiannya dia pergi ke negeri yang jauh dan hidup berfoya-foya. Kita tidak akan baca semuanya, tetapi di sini saya akan menjelaskan. Pada saat itu ketika dia dikatakan hidup berfoya-foya, kita tahu ya, hidupnya tidak digunakan dengan baik, dengan hal-hal yang berguna, dengan hal-hal yang bertanggung jawab. Tidak. Kemudian pada akhirnya ketika beberapa saat kemudian, tidak berapa lama, terjadilah bencana. Bencana kelaparan di negeri itu. Dan pada akhirnya dia semakin melarat hidupnya. Di sini ada sebuah pepatah berkata ya, udah jatuh ketiban tangga pula. Sangat kasihan ya jika kita melihat hal ini. Sangat menyakitkan, menyedihkan. Tetapi kita tahu bahwa ketika itu semuanya terjadi, hidup seorang anak bungsu itu berubah. Tidak seperti dulu lagi. Kemudian pada akhirnya apa yang dia lakukan? Kemudian ia bekerja. Dia bekerja, melakukan suatu pekerjaan. Apa pekerjaannya Bapak Ibu saudara-saudari? Iya betul. Sebagai penjaga babi. Bahkan di situ ketika kita baca ayat ini, kita melihat bahwa dia memiliki keinginan, masih memiliki keinginan ya. Keinginan dalam pikirannya untuk mengisi perutnya dengan ampas yang sebagai makanan babi pada saat itu. Oh, kita lihat sangat-sangat menyedihkan ya. Bahkan dia sudah memiliki keinginan untuk memakan ampas makanan babi itu. Luar biasa. Tetapi apakah dia diberikan? Tidak. Di sini dijelaskan di ayat ini tidak ada yang memberikan. Jika kita pikir Bapak Ibu saudara-saudari, itu adalah hanya makanan hewan. Makanan hewan babi. Yang diminta oleh anak bungsu itu bukan makanan manusia yang sering kita makan seperti daging, seperti sayur-sayuran, atau nasi, lauk pauk, dan lain sebagainya. Tidak. Dia hanya meminta ampas yang sebagai makanan babi itu, tetapi tidak ada yang memberikan. Kemudian lalu ia menyadari keadaannya. Ia menyadari keadaannya, bisa dikatakan dia menyesal. Bisa dibaca di ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Lukas 15 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya,
Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. 19, aku tidak layak lagi disebutkan sebagai anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bahkan ketika dia memiliki pemikiran, aku sudah tidak layak, dia memikirkan untuk menjadi sebagai upahan saja. Tidak layak dikatakan sebagai anak. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita tahu itu ia pergi kepada bapaknya, apa yang terjadi? Bapaknya menerimanya dengan sukacita. Bahkan jika bisa dibaca di Lukas pasal 15, di perikop ini, dia mencium, memeluk anak tersebut. Bahkan diberikan jubah, pakaian, sepatu, cincin, bahkan makanan yang terbaik. Dia sama sekali tidak marah. Dan meskipun jika kita baca di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-31, nanti Bapak Ibu Saudara-saudari bisa baca di rumah. Di situ anak salah satunya melakukan kesalahan, yaitu marah kepada ayahnya. Tetapi ayahnya pun tidak menjelaskan dengan marah-marah. Dia menjelaskan dengan sabar, dengan luar biasa. Itu menurut saya. Dan di sini kita bisa melihat ya Bapak Ibu Saudara-saudari, meskipun anaknya sudah melakukan kesalahan, meninggalkan bapaknya, meninggalkan dia, hidup berfoya-foya, menghabiskan uang, tetapi dia tidak marah, tetap menerimanya. Kita bisa melihat betapa besarnya kasih seorang ayah yang mengampuni anak laki-laki si bungsu itu. Nah, Yesus menghendaki agar kita semua orang yang mengetahui bahwa Allah itu adalah seperti ayah. Ayah di dalam perumpamaan ini. Allah begitu mengasihi kita, Allah sangat mengampuni kita, Allah sangat selalu memberkati kita ketika kita berbuat salah. Ketika saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang melihat video ini belum percaya, belum menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena mungkin merasa malu atau mungkin merasa tidak sesuai kehidupan kita yang masa lalunya, sangat-sangat menurut kita sangat menjijikkan untuk bisa datang kepada Tuhan. It's okay, no problem buat Tuhan, tidak masalah buat Tuhan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita bagaimana. Tuhan tidak pernah melihat bagaimana keluarga kita. Tuhan tidak pernah melihat kekayaan kita, ekonomi kita, apa yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu. Tuhan tidak pernah itu. Tuhan tidak pernah melihat itu. Asalkan kita mau datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Kita mengakui kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Kemudian kita percaya dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan tidak pernah menolak orang yang mau datang kepada Dia. Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan menyambut kita dengan sukacita. Begitu juga dengan kita saat ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Saat ini yang kita dikatakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, berkata sudah melayani Tuhan dengan sungguh, sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana kondisi kerohanian kita saat ini? Di masa-masa pandemi seperti ini, apakah kerohanian kita semakin meningkat di masa-masa seperti ini? Atau bahkan stay di situ saja, ya samalah kayak kemarin? Atau bahkan mulai menurun, semakin menurun? Mungkin di masa-masa sulit ini, seperti ini, kita banyak menyalahkan Tuhan ya. Kepercayaan kita goyah, kerohanian kita mulai bisa berubah, mengalami keraguan-keraguan, bahkan mungkin selalu menyalahkan Tuhan, bertanya kepada Tuhan, kenapa ini semua terjadi kepada kita? Kita mau sama-sama melihat lagi, melihat diri kita, introspeksi diri. Kalau emang ia datang, kalau emang kita melakukan kesalahan itu, ya datang lebih lagi kepada Tuhan. Tuhan pun
akan menyambut kita dengan sukacita. Sehingga pada akhirnya nanti kita tidak pernah mengecewakan Tuhan. Meskipun kita tahu kita sudah melakukan kesalahan, Tuhan akan tetap menyambut kita ketika kita mau datang kepada Dia dengan kerendahan hati, dengan mengakui kesalahan-kesalahan kita. Kiranya renungan pada hari ini menjadi kekuatan dan pengingat bagi kita semua, sehingga apapun yang kita lakukan di dalam setiap aktivitas kehidupan kita hanya untuk memuji nama Tuhan di surga. Dan keimanan kita kepada Tuhan tidak pernah berubah sampai pada akhir kehidupan kita di dunia ini. Amin. Kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita tutup renungan pada hari ini dengan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan kasih karunia-Mu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, kami saat ini diingatkan untuk terus datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami adalah manusia yang berdosa. Kami selalu melakukan kesalahan, tetapi kami percaya ketika kami mau datang kepada Engkau Tuhan dengan kerendahan hati, Kau akan menerima kembali kami dengan sukacita yang luar biasa. Kau perbaharui kami Tuhan, Kau bentuk kami untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan di dunia ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.